Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bapak dan Ibu guru hebat, saya Misrul Budi dari SMPN 98 Jakarta yang sedang mengikuti pendidikan calon guru penggerak Angkatan 8 Provinsi DKI Jakarta. Berikut akan saya sajikan nilai dan peran dari guru penggerak, yakni berupa tugas demonstrasi kontekstual modul 1.2. Selamat menyaksikan. Pada tugas 1.2.a.6 modul 1.2 ini, saya selaku calon guru penggerak harus dapat menuliskan gambaran tentang diri saya di masa depan. Setelah para calon guru penggerak tersebut mengikuti rangkaian program pendidikan guru penggerak selama 3 tahun, baik dalam keseharian atau di antar program secara rutin berkesinambungan, maupun yang sifatnya khusus atau ad hoc. Nilai dan peran guru penggerak yang akan saya tampilkan pada kesempatan kali ini yaitu berpihak pada murid, inovatif, mandiri, kolaboratif, serta reflektif. Bagaimana gambaran diri saya sebagai guru penggerak di masa? Saya, Yusrul Budi, seorang lulusan program pendidikan guru penggerak. Saya berkomitmen tinggi untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas dengan menjalankan filosofi pendidikan nasional, yaitu Among Ki Hajar Dewantara, Ingarsa Suntulodo, Imagio Bangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Saya yang berpredikat sebagai lulusan guru penggerak yang harus bersiap untuk bergerak dan menggerakkan rekan guru untuk menelaah proses pembelajaran dilakukan. Setelah saya ingin terus memberikan diri melalui proses refleksi terhadap hasil-hasil pengalaman profesional dalam proses pembelajaran yang telah saya lakukan. Saya adalah seorang lulusan program pendidikan guru penggerak, memiliki motivasi yang kuat sebagai agen perubahan di dunia pendidikan untuk membuat sebuah terobosan pada lembaga atau instansi saat ini dalam menggerakkan dan membuka ruang diskusi yang bernuansa positif antar guru dengan pemangku kepentingan lainnya, baik di dalam maupun di luar sekolah, demi meningkatkan kualitas pembelajaran bagi murid. Saya adalah seorang guru lulusan program pendidikan guru penggerak yang siap tampil untuk mengambil peran penting dalam mewujudkan kepemimpinan murid atau student agency. Saya adalah seorang guru lulusan program pendidikan guru penggerak yang telah menyusun rencana besar. Salah satu di antaranya yaitu pembelajaran yang dapat mengantarkan murid menuju manusia merdeka untuk mengembangkan minat dan bakat sesuai dengan kebutuhan. Saya memiliki kompeten, dapat hidup mandiri, dapat dicintai, dan memiliki kepercayaan diri. Nilai-nilai guru penggerak yang sudah saya kuasai 3 tahun ke depan adalah proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Nilai-nilai guru penggerak yang sudah saya kuasai. Sebelum melakukan proses pembelajaran, saya akan bertanya 3 hal, yaitu murid membutuhkan apa saja agar dapat memahami materi yang saya ajarkan. Bagaimana agar murid terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran, dan apa strategi yang saya terapkan agar para murid dapat lebih mudah menerima pembelajaran dari saya. Nilai dan peran guru penggerak yang pertama, yakni berpihak pada murid. Murid sebagai pusat pembelajar atau student center. Rancangan inilah yang akan dan telah saya buat. Model pembelajaran telah saya kembangkan dalam memfasilitasi murid agar dapat mengembangkan potensi murid sesuai dengan minat, bakat, serta kebutuhannya, kemampuan untuk berekspresi, menggali bakat, serta kompetensi yang terpendam, tanpa adanya rasa takut maupun paksaan, serta pembelajaran dengan suasana yang nyaman, menyenangkan, dan memberi peluang kepada murid saya untuk terus memunculkan kompetensi sesuai cara dan minat belajarnya. Dengan demikian, karakter baik murid dapat tumbuh sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nilai dan peran guru penggerak yang pertama, yakni berpihak pada murid. Murid sebagai pusat pembelajar atau student center. Rancangan inilah hal yang sudah saya lakukan dan akan saya lakukan secara berkelanjutan. Yang pertama yakni pembelajaran cooperative learning. Memberikan kesempatan kepada murid untuk berekspresi, menuntun murid dalam proses pembelajaran, serta memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran.
Hal yang sudah saya lakukan dan akan saya lakukan secara berkelanjutan. Yang pertama yaitu pembelajaran cooperative learning, memberikan kesempatan kepada murid untuk berekspresi, menuntun murid dalam proses pembelajaran, serta memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Hal yang sudah saya lakukan dan akan saya lakukan secara berkelanjutan. Yang pertama yaitu pembelajaran cooperative learning, memberikan kesempatan kepada murid untuk berekspresi, menuntun murid dalam proses pembelajaran, serta memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Hal yang sudah saya lakukan dan akan saya lakukan secara berkelanjutan. Yang pertama yaitu pembelajaran cooperative learning, memberikan kesempatan kepada murid untuk berekspresi. Nilai guru penggerak yang kedua yaitu inovatif. Masalah yang kita hadapi dalam dunia pendidikan pada saat sekarang masih banyak dan bahkan semakin kompleks. Sebagai tenaga pendidik, bahkan sebagai guru, sebaiknya kita tidak boleh tinggal diam dalam menghadapi permasalahan tersebut. Oleh karena itu, kita dengan semampu kita mengatasi masalah itu baik dengan tulisan, diskusi, maupun praktek nyata sebagai tenaga pendidik dalam proses belajar mengajar, serta pencapaian hasil dari proses belajar dibutuhkan adanya inovasi atau pembaruan setiap saat sehingga pembelajar akan terus memikirkan selalu strategi apa yang seharusnya pembelajar lakukan dalam kondisi dan situasi yang berbeda. Hal tersebut dikarenakan setiap situasi dan kondisi berbeda akan membutuhkan penanganan yang berbeda pula. Tenaga pendidik membutuhkan suatu pemikiran yang terus-menerus untuk membuat inovasi baru dalam setiap proses pembelajar dan mengajarnya. Sebagai pemimpin pembelajaran, saya akan selalu berinovasi dalam dunia pendidikan dengan terus mengikuti tuntutan zaman. Nilai inovatif yang saya miliki diharapkan dapat meningkatkan mutu pembelajaran, mengembangkan, serta dapat memperbaiki pembelajaran sebelumnya agar menjadi lebih baik lagi. Hal yang sudah saya lakukan dan akan saya lakukan secara berkelanjutan yakni membuat media pembelajaran digital atau media pembelajaran secara virtual. Media adalah sebuah alat yang mempunyai fungsi menyampaikan pesan. Media pembelajaran adalah sebuah alat yang berfungsi untuk menyampaikan pesan pembelajaran. Pembelajaran itu sendiri adalah proses komunikasi antara pembelajar, pengajar, dan bahan ajar. Komunikasi tidak akan berjalan tanpa bantuan sarana penyampai pesan atau media. Teknologi yang dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran adalah YouTube yang salah satunya. YouTube adalah sebuah situs website, media sharing video online yang banyak diminati oleh masyarakat dewasa ini. Pengguna YouTube terbesar di seluruh dunia dari berbagai kalangan usia, dari tingkat anak-anak sampai dewasa. YouTube telah menjadi alternatif tontonan selain televisi. YouTube sangat potensial untuk dimanfaatkan sebagai media pembelajaran. Saat guru mengupload video pembelajaran di YouTube, maka sebenarnya video tersebut tidak hanya digunakan sebagai media pembelajaran antara guru dengan peserta didiknya, tetapi juga dapat dimanfaatkan oleh seluruh pengguna YouTube, baik itu oleh murid sekolah lain maupun digunakan kembali oleh guru lainnya. Pemanfaatan YouTube sebagai media pembelajaran membuat guru dapat menciptakan kondisi dan suasana pembelajaran yang menarik, menyenangkan, dan interaktif. Ketika melaksanakan pembelajaran tatap muka di kelas pun, video pembelajaran juga dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran yang interaktif. Dengan adanya video pembelajaran yang saya berikan, dapat membantu murid untuk lebih mudah memahami penjelasan mengenai materi yang sedang saya sampaikan, walaupun itu bisa berlangsung secara virtual atau secara langsung dengan gurunya. Penulis atau saya juga membuat beberapa video pembelajaran yang kemudian diupload ke YouTube dengan tujuan agar video tersebut tidak hanya memberi manfaat bagi murid di SMP 98 saja, tetapi juga bermanfaat bagi murid sekolah lain. Hal yang sudah saya lakukan dan akan saya lakukan secara berkelanjutan yakni membuat media pembelajaran digital atau media pembelajaran secara virtual. Media adalah sebuah alat yang mempunyai fungsi menyampaikan pesan.
Media pembelajaran adalah sebuah alat yang berfungsi untuk menyampaikan pesan pembelajaran. Pembelajaran itu sendiri adalah proses komunikasi antara pembelajar, pengajar, dan bahan ajar. Komunikasi tidak akan berjalan tanpa bantuan sarana penyampai pesan atau media. Teknologi yang dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran adalah YouTube yang salah satunya. YouTube adalah sebuah situs website, media sharing video online yang banyak diminati oleh masyarakat dewasa ini. Pengguna YouTube terbesar di seluruh dunia dari berbagai kalangan usia, dari tingkat anak-anak sampai dewasa. YouTube telah menjadi alternatif tontonan selain televisi. YouTube sangat potensial untuk dimanfaatkan sebagai media pembelajaran. Saat guru mengupload video pembelajaran di YouTube, maka sebenarnya video tersebut tidak hanya digunakan sebagai media pembelajaran antara guru dengan peserta didiknya, tetapi juga dapat dimanfaatkan oleh seluruh pengguna YouTube, baik itu oleh murid sekolah lain maupun digunakan kembali oleh guru lainnya. Pemanfaatan YouTube sebagai media pembelajaran membuat guru dapat menciptakan kondisi dan suasana pembelajaran yang menarik, menyenangkan, dan interaktif. Ketika melaksanakan pembelajaran tatap muka di kelas pun, video pembelajaran juga dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran yang interaktif. Dengan adanya video pembelajaran saya berikan, dapat membantu murid untuk lebih mudah memahami penjelasan mengenai materi yang sedang saya sampaikan, walaupun itu bisa berlangsung secara virtual atau secara langsung dengan gurunya. Penulis atau saya juga membuat beberapa video pembelajaran yang kemudian diupload ke YouTube dengan tujuan agar video tersebut tidak hanya memberi manfaat bagi murid di SMP 98 saja, tetapi juga bermanfaat bagi murid sekolah lain. Hal yang sudah saya lakukan dan akan saya lakukan secara berkelanjutan, yakni membuat media pembelajaran digital atau media pembelajaran secara virtual. Media adalah sebuah alat yang mempunyai fungsi menyampaikan pesan. Media pembelajaran adalah sebuah alat yang berfungsi untuk menyampaikan pesan pembelajaran. Pembelajaran itu sendiri adalah proses komunikasi antara pembelajar, pengajar, dan bahan ajar. Komunikasi tidak akan berjalan tanpa bantuan sarana penyampai pesan atau media. Teknologi yang dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran adalah YouTube yang salah satunya. YouTube adalah sebuah situs website, media sharing video online yang banyak diminati oleh masyarakat dewasa ini. Pengguna YouTube terbesar di seluruh dunia dari berbagai kalangan usia, dari tingkat anak-anak sampai dewasa. YouTube telah menjadi alternatif tontonan selain televisi. YouTube sangat potensial untuk dimanfaatkan sebagai media pembelajaran. Saat guru mengupload video pembelajaran di YouTube, maka sebenarnya video tersebut tidak hanya digunakan sebagai media pembelajaran antara guru dengan peserta didiknya, tetapi juga dapat dimanfaatkan oleh seluruh pengguna YouTube, baik itu oleh murid sekolah lain maupun digunakan kembali oleh guru lainnya. Pemanfaatan YouTube sebagai media pembelajaran membuat guru dapat menciptakan kondisi dan suasana pembelajaran yang menarik, menyenangkan, dan interaktif. Ketika melaksanakan pembelajaran tatap muka di kelas pun, video pembelajaran juga dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran yang interaktif. Dengan adanya video pembelajaran saya berikan, dapat membantu murid untuk lebih mudah memahami penjelasan mengenai materi yang sedang saya sampaikan, walaupun itu bisa berlangsung secara virtual atau secara langsung dengan gurunya. Penulis atau saya juga membuat beberapa video pembelajaran yang kemudian diupload ke YouTube dengan tujuan agar video tersebut tidak hanya memberi manfaat bagi murid di SMP 98 saja, tetapi juga bermanfaat bagi murid sekolah lain. Hal yang sudah saya lakukan dan akan saya lakukan secara berkelanjutan, yakni membuat media pembelajaran digital atau media pembelajaran secara virtual. Media adalah sebuah alat yang mempunyai fungsi menyampaikan pesan. Media pembelajaran adalah sebuah alat yang berfungsi untuk menyampaikan pesan pembelajaran. Pembelajaran itu sendiri
adalah proses komunikasi antara pembelajar, pengajar, dan bahan ajar. Komunikasi tidak akan berjalan tanpa bantuan sarana penyampai pesan atau media. Teknologi yang dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran adalah YouTube yang salah satunya. YouTube adalah sebuah situs website, media sharing video online yang banyak diminati oleh masyarakat dewasa ini. Pengguna YouTube terbesar di seluruh dunia dari berbagai kalangan usia, dari tingkat anak-anak sampai dewasa. YouTube telah menjadi alternatif tontonan selain televisi. YouTube sangat potensial untuk dimanfaatkan sebagai media pembelajaran. Saat guru mengupload video pembelajaran di YouTube, maka sebenarnya video tersebut tidak hanya digunakan sebagai media pembelajaran antara guru dengan peserta didiknya, tetapi juga dapat dimanfaatkan oleh seluruh pengguna YouTube, baik itu oleh murid sekolah lain maupun digunakan kembali oleh guru lainnya. Pemanfaatan YouTube sebagai media pembelajaran membuat guru dapat menciptakan kondisi dan suasana pembelajaran yang menarik, menyenangkan, dan interaktif. Ketika melaksanakan pembelajaran tatap muka di kelas pun, video pembelajaran juga dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran yang interaktif. Dengan adanya video pembelajaran saya berikan, dapat membantu murid untuk lebih mudah memahami penjelasan mengenai materi yang sedang saya sampaikan, walaupun itu bisa berlangsung secara virtual atau secara langsung dengan gurunya. Penulis atau saya juga membuat beberapa video pembelajaran yang kemudian diupload ke YouTube dengan tujuan agar video tersebut tidak hanya memberi manfaat bagi murid di SMP 98 saja, tetapi juga bermanfaat bagi murid sekolah lain. Hal yang sudah saya lakukan dan akan saya lakukan secara berkelanjutan, yakni membuat media pembelajaran digital atau media pembelajaran secara virtual. Media adalah sebuah alat yang mempunyai fungsi menyampaikan pesan. Media pembelajaran adalah sebuah alat yang berfungsi untuk menyampaikan pesan pembelajaran. Pembelajaran itu sendiri adalah proses komunikasi antara pembelajar, pengajar, dan bahan ajar. Komunikasi tidak akan berjalan tanpa bantuan sarana penyampai pesan atau media. Teknologi yang dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran adalah YouTube yang salah satunya. YouTube adalah sebuah situs website, media sharing video online yang banyak diminati oleh masyarakat dewasa ini. Pengguna YouTube terbesar di seluruh dunia dari berbagai kalangan usia, dari tingkat anak-anak sampai dewasa. YouTube telah menjadi alternatif tontonan selain televisi. YouTube sangat potensial untuk dimanfaatkan sebagai media pembelajaran. Saat guru mengupload video pembelajaran di YouTube, maka sebenarnya video tersebut tidak hanya digunakan sebagai media pembelajaran antara guru dengan peserta didiknya, tetapi juga dapat dimanfaatkan oleh seluruh pengguna YouTube, baik itu oleh murid sekolah lain maupun digunakan kembali oleh guru lainnya. Pemanfaatan YouTube sebagai media pembelajaran membuat guru dapat menciptakan kondisi dan suasana pembelajaran yang menarik, menyenangkan, dan interaktif. Ketika melaksanakan pembelajaran tatap muka di kelas pun, video pembelajaran juga dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran yang interaktif. Dengan adanya video pembelajaran saya berikan, dapat membantu murid untuk lebih mudah memahami penjelasan mengenai materi yang sedang saya sampaikan, walaupun itu bisa berlangsung secara virtual atau secara langsung dengan gurunya. Penulis atau saya juga membuat beberapa video pembelajaran yang kemudian diupload ke YouTube dengan tujuan agar video tersebut tidak hanya memberi manfaat bagi murid di SMP 98 saja, tetapi juga bermanfaat bagi murid sekolah lain. Hal yang sudah saya lakukan dan akan saya lakukan secara berkelanjutan, yakni membuat media pembelajaran digital atau media pembelajaran secara virtual. Media adalah sebuah alat yang mempunyai fungsi menyampaikan pesan. Media pembelajaran adalah sebuah alat yang berfungsi untuk menyampaikan pesan pembelajaran. Pembelajaran itu sendiri adalah proses komunikasi antara pembelajar, pengajar, dan bahan ajar. Komunikasi tidak akan berjalan
tanpa bantuan sarana penyampai pesan atau media. Teknologi yang dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran adalah YouTube yang salah satunya. YouTube adalah sebuah situs website, media sharing video online yang banyak diminati oleh masyarakat dewasa ini. Pengguna YouTube terbesar di seluruh dunia dari berbagai kalangan usia, dari tingkat anak-anak sampai dewasa. YouTube telah menjadi alternatif tontonan selain televisi. YouTube sangat potensial untuk dimanfaatkan sebagai media pembelajaran. Saat guru mengupload video pembelajaran di YouTube, maka sebenarnya video tersebut tidak hanya digunakan sebagai media pembelajaran antara guru dengan peserta didiknya, tetapi juga dapat dimanfaatkan oleh seluruh pengguna YouTube, baik itu oleh murid sekolah lain maupun digunakan kembali oleh guru lainnya. Pemanfaatan YouTube sebagai media pembelajaran membuat guru dapat menciptakan kondisi dan suasana pembelajaran yang menarik, menyenangkan, dan interaktif. Ketika melaksanakan pembelajaran tatap muka di kelas pun, video pembelajaran juga dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran yang interaktif. Dengan adanya video pembelajaran saya berikan, dapat membantu murid untuk lebih mudah memahami penjelasan mengenai materi yang sedang saya sampaikan. Walaupun media pembelajaran digital yang saya telah buat dan saya akan lakukan secara berkelanjutan dalam peran guru penggerak yang inovatif ialah melalui platform Instagram. Instagram adalah salah satu aplikasi yang dimiliki oleh banyak pelajar karena memang penggunaannya sangat mudah dan para pelajar atau murid dapat mendapatkan informasi dengan cepat. Saya menggunakan desain yang unik sehingga menarik untuk dijadikan media pembelajaran. Instagram juga saya jadikan sebagai media pembelajaran dalam membagikan materi pelajaran atau informasi lainnya yang saya tampilkan dengan gambar-gambar maupun video, sehingga membuat murid tertarik dan ikut andil dalam proses pembelajaran tersebut. Saya telah dan sedang memanfaatkan medsos sebagai sarana promosi sekolah, baik profil sekolah, foto bangunan, kondisi sarpras, kegiatan, dan prestasi murid. Pemanfaatan medsos ini saya gunakan sebagai sarana promosi yang telah dan sedang saya gunakan seperti mengupload foto dan video dengan menambahkan hashtag tertentu, sehingga dalam waktu cepat informasi yang ada akan tersebar dan dilihat oleh banyak orang atau warga sekolah. Nilai inovatif yang berikutnya, yakni saya memiliki tantangan dalam menemukan berbagai hal yang baru untuk menguasai apa saja yang menjadi trending topik pada saat ini, terutama sesuatu yang diminati oleh anak muda zaman now. Saya akan membuat terobosan dan telah membuat terobosan berupa media untuk menyampaikan aspirasi, bakat, kompetensi, dan hal baik yang ada di lingkungan sekolah maupun yang berkaitan dengan dunia luar yang sifatnya menginspirasi. Media tersebut yakni podcast atau saya namakan Q Podcast. Podcast akan menjadi sarana untuk pendidikan, membangun suasana belajar yang tidak membosankan, sekaligus menarik dan kekinian, sehingga membuat murid akan lebih mudah memahami materi pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Terlebih lagi, saat ini podcast menjadi salah satu media sosial yang sangat digandrungi oleh remaja, termasuk para pelajar. Sehingga podcast bisa menjadi salah satu peluang untuk mengembangkan pembahasan pembelajaran maupun konten mata pelajaran tertentu di podcast. Jika media pembelajaran atau metode pembelajaran konvensional hanya mengandalkan teknik ceramah, maka dengan adanya podcast yang tak hanya mampu memberikan variasi tapi juga sumber informasi bagi siswa melalui proses kreativitas guru yang mengembangkan metode pembelajaran dalam format podcast. Karya inovatif lainnya, yakni saya telah membuat Google Site, di mana Google Site tersebut berfungsi untuk mengunggah materi pembelajaran, memberikan tugas, memberikan pengumuman, serta memantau tugas murid. Hal inovatif dari
nilai guru penggerak yang telah dan akan saya lakukan secara berkelanjutan, yakni outing class. Mungkin kita tidak asing mendengar istilah outing, apalagi jika kita dekat dengan dunia pendidikan. Outing sendiri merupakan singkatan dari outbound training, sehingga merujuk pada proses pembelajaran yang berlangsung di luar ruangan. Melalui kegiatan tersebut, murid mampu menyampaikan pembelajaran yang tak berlandaskan pada teori saja, namun berdasarkan pembuktian secara langsung di lapangan. Hal itu membuat murid dapat memahami materi dengan cepat, dengan pendekatan yang ada di alam, serta melihat realita yang sesungguhnya. Selain itu, motivasi murid untuk belajar juga semakin meningkat karena bisa melakukan pembelajaran sambil bermain dan melakukan aktivitas fisik. Melalui kegiatan tersebut pun, siswa bisa berpetualang, mengamati sebuah objek, serta mempelajarinya hingga mempraktekkan suatu kegiatan tertentu. Hal inovatif dari nilai guru penggerak yang telah dan akan saya lakukan secara berkelanjutan, yakni outing class. Mungkin kita tidak asing mendengar istilah outing, apalagi jika kita dekat dengan dunia pendidikan. Outing sendiri merupakan singkatan dari outbound training, sehingga merujuk pada proses pembelajaran yang berlangsung di luar ruangan. Melalui kegiatan tersebut, murid mampu menyampaikan pembelajaran yang tak berlandaskan pada teori saja, namun berdasarkan pembuktian secara langsung di lapangan. Hal itu membuat murid dapat memahami materi dengan cepat, dengan pendekatan yang ada di alam, serta melihat realita yang sesungguhnya. Selain itu, motivasi murid untuk belajar juga semakin meningkat karena bisa melakukan pembelajaran sambil bermain dan melakukan aktivitas fisik. Melalui kegiatan tersebut pun, siswa bisa berpetualang, mengamati sebuah objek, serta mempelajarinya hingga mempraktekkan suatu kegiatan tertentu. Hal inovatif dari nilai guru penggerak yang telah dan akan saya lakukan secara berkelanjutan, yakni outing class. Mungkin kita tidak asing mendengar istilah outing, apalagi jika kita dekat dengan dunia pendidikan. Outing sendiri merupakan singkatan dari outbound training, sehingga merujuk pada proses pembelajaran yang berlangsung di luar ruangan. Melalui kegiatan tersebut, murid mampu menyampaikan pembelajaran yang tak berlandaskan pada teori saja, namun berdasarkan pembuktian secara langsung di lapangan. Hal itu membuat murid dapat memahami materi dengan cepat, dengan pendekatan yang ada di alam, serta melihat realita yang sesungguhnya. Selain itu, motivasi murid untuk belajar juga semakin meningkat karena bisa melakukan pembelajaran sambil bermain. Nilai dari guru penggerak yang telah dan saya akan lakukan secara berkelanjutan, yakni mandiri. Mandiri dalam hal ini adalah memiliki kesadaran untuk dapat melakukan perubahan, baik terhadap diri maupun lingkungan. Melalui nilai mandiri, saya senantiasa memampukan diri dalam melakukan aksi serta berkenan mengambil tanggung jawab dan melakukan perubahan. Berinisiatif untuk terus mengembangkan kompetensi diri sebagai pendidik. Sebagai guru penggerak, selalu semangat untuk terus belajar sepanjang hayat. Hal yang sudah saya lakukan dan akan saya lakukan secara berkelanjutan dari nilai guru penggerak, yakni mandiri. Saya mengikuti komunitas praktisi dan berbagai pelatihan mandiri. Saya membuat desain pembelajaran dan alat peraga sendiri, dan saya merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan pembelajaran secara mandiri. Dan saya pun berbagi informasi melalui diseminasi kegiatan yang telah saya ikuti kepada rekan sejawat maupun kepada para murid. Berikutnya nilai kolaboratif. Melalui nilai kolaboratif, saya mampu membangun rasa saling percaya dan saling menghargai, serta mengakui, mengelola kekuatan dan perbedaan tiap pemangku kepentingan sekolah, sehingga tumbuh semangat saling mengisi, saling melengkapi dalam nuansa pembelajaran teamwork. Hal yang sudah saya lakukan dan akan saya lakukan secara berkelanjutan
dari nilai kolaboratif sebagai guru penggerak, yakni berkolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat dalam berbagai kegiatan, berkolaborasi dengan komite sekolah, wali murid, dan murid. Berikutnya, berkolaborasi dengan komunitas praktik wilayah, MGMP, serta komunitas belajar. Berkolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat dalam berbagai kegiatan. Saya berkolaborasi dengan kepala sekolah mengenai program sarana dan prasarana di sekolah agar lembaga dapat memenuhi dan menunjang kebutuhan guru dan murid untuk kegiatan belajar mengajar, mulai dari fasilitas belajar, lingkungan sekolah, dan lain-lain. Dengan begitu, murid dan guru bisa melakukan kegiatan pembelajaran dengan nyaman. Berkolaborasi dengan rekan sejawat. Saya berkolaborasi dengan rekan sejawat atau rekan guru dalam mengembangkan kegiatan literasi dan numerasi dalam program penguatan budaya literasi numerasi yang saya berikan dengan sebutan LIPAN atau Literasi 98. Kegiatan literasi yang saya kembangkan yaitu program literasi harian, literasi mingguan, mading literasi, kunjungan perpustakaan, pojok literasi, dan saung literasi. Di antaranya dalam membangun budaya literasi yang positif di sekolah, saya juga berkolaborasi dengan tim literasi dalam langkah mengkondisikan lingkungan fisik ramah literasi seperti pengadaan pojok literasi, mading literasi, dan saung literasi. Berkolaborasi dengan rekan sejawat, saya mengembangkan sebuah gagasan dengan konsep lingkungan sosial dan afektif bersama dengan tim literasi dengan model komunikasi dan interaksi seluruh komponen sekolah, seperti pemberian perhargaan terhadap literasi terbaik setiap sajian literasi mingguan yang disajikan dari masing-masing kelas untuk perjenjang kelas. Upaya tersebut kami lakukan untuk menghargai kemajuan murid dalam penguatan budaya literasi numeratif di sekolah kami. Saya bersama tim juga mengembangkan literasi mingguan yang diadakan setiap hari Kamis dengan penyaji dari masing-masing kelas. Dan dalam kegiatan tersebut, para murid menjawab setiap pertanyaan dari tampilan video yang disajikan oleh perwakilan dari setiap kelas. Berkolaborasi dengan rekan sejawat, saya mengembangkan sebuah gagasan dengan konsep lingkungan sosial dan afektif bersama dengan tim literasi dengan model komunikasi dan interaksi seluruh komponen sekolah, seperti pemberian perhargaan terhadap literasi terbaik setiap sajian literasi mingguan yang disajikan dari masing-masing kelas untuk perjenjang kelas. Upaya tersebut kami lakukan untuk menghargai kemajuan murid dalam penguatan budaya literasi numeratif di sekolah kami. Saya bersama tim juga mengembangkan literasi mingguan yang diadakan setiap hari Kamis dengan penyaji dari masing-masing kelas. Dan dalam kegiatan tersebut, para murid menjawab setiap pertanyaan dari tampilan video yang disajikan oleh perwakilan dari setiap kelas. Berkolaborasi dengan rekan sejawat, saya mengembangkan sebuah gagasan dengan konsep lingkungan sosial dan afektif bersama dengan tim literasi dengan model komunikasi dan interaksi seluruh komponen sekolah, seperti pemberian perhargaan terhadap literasi terbaik setiap sajian literasi mingguan yang disajikan dari masing-masing kelas untuk perjenjang kelas. Upaya tersebut kami lakukan untuk menghargai kemajuan murid dalam penguatan budaya literasi numeratif di sekolah kami. Saya bersama tim juga mengembangkan literasi mingguan yang diadakan setiap hari Kamis dengan penyaji dari masing-masing kelas. Dan dalam kegiatan tersebut, para murid menjawab setiap pertanyaan dari tampilan video yang disajikan oleh perwakilan dari setiap kelas. Berkolaborasi dengan rekan sejawat, saya mengembangkan sebuah gagasan dengan konsep lingkungan sosial dan afektif bersama dengan tim literasi dengan model komunikasi dan interaksi seluruh komponen sekolah, seperti pemberian perhargaan terhadap literasi terbaik setiap sajian literasi mingguan yang disajikan dari masing-masing kelas untuk perjenjang kelas. Upaya tersebut kami lakukan untuk menghargai kemajuan murid dalam penguatan budaya literasi numeratif di sekolah kami.
Saya bersama tim juga mengembangkan literasi mingguan yang diadakan setiap hari Kamis dengan penyaji dari masing-masing kelas. Dan dalam kegiatan tersebut, para murid menjawab setiap pertanyaan dari tampilan video yang disajikan oleh perwakilan dari setiap kelas. Berkolaborasi dengan rekan sejawat, saya mengembangkan sebuah gagasan dengan konsep lingkungan sosial dan afektif. Saya berkolaborasi bersama tim literasi dan memberikan alokasi waktu untuk menjalankan kegiatan literasi bulanan. Dalam kegiatan pembiasaan, kegiatan tersebut kami rancang bersama dan berkolaborasi dengan guru mata pelajaran demi mengembangkan sekolah dengan lingkungan sekolah yang akademis dan berliterat, serta memberikan peningkatan pemahaman tentang program literasi, pelaksanaan, dan keterlaksanaannya. Untuk pertama kali siap meluncurkan Bapak Kepala Sekolah. Kita hitung sama-sama, monggo Pak. Kita coba lagi, coba lagi. Nilai kolaboratif yang berikutnya yakni berkolaborasi dengan wali murid dan murid. Saya melakukan kolaborasi dengan orang tua atau wali murid dalam menciptakan kegiatan belajar yang kondusif, yang caranya berupa gerakan tulis sama. Kegiatan tersebut saya laksanakan dalam rangka membantu teman dalam satu kelas yang kekurangan dalam segi ekonomi. Berkolaborasi dengan komunitas praktik wilayah, MGMP, komunitas belajar. Saya bergabung dengan komunitas praktisi dalam mendapatkan kesempatan belajar untuk meningkatkan kompetensi yang saya miliki. Karena komunitas yang saya ikuti memberikan kesempatan belajar terbuka dan luas bagi saya, agar dapat mengembangkan keterampilan yang dapat saya terapkan dalam proses pembelajaran. Melalui diskusi antar anggota komunitas, maka saya dapat saling mendukung untuk mandiri dan berdaya memenuhi kebutuhan profesionalisme saya. Nilai reflektif dari seorang guru penggerak sebagai seorang pembelajar sudah sepatutnya saya memiliki pola pikir yang terbuka dan mengevaluasi diri terhadap apa yang sudah telah saya capai maupun saya lakukan, baik itu kelebihan maupun kekurangan yang ada pada diri saya. Nilai reflektif yang saya miliki bertujuan agar saya dapat melakukan perbaikan pada masa yang akan datang, serta mengevaluasi apa yang sudah cukup baik dan perlu dikembangkan dalam dunia pendidikan. Nilai reflektif lainnya, hal yang sudah saya lakukan dan akan saya lakukan secara berkelanjutan, yakni evaluasi secara personal. Saya selalu mengevaluasi diri terhadap hal-hal yang positif maupun yang negatif, yang nantinya dapat dijadikan sebagai proses perbaikan kualitas diri saya pada masa kini dan pada masa yang akan datang. Guna merefleksi secara terencana, maka saya akan melakukan evaluasi diri bersama rekan sejawat. Proses evaluasi diri ini akan melibatkan murid dan teman sejawat. Dengan demikian, saya dapat memperoleh informasi penting tentang berbagai hal terkait dengan kompetensi pribadi saya dalam menjalankan tugas selaku atau sebagai pendidik. Hal yang sudah saya lakukan dan akan saya lakukan secara berkelanjutan dalam nilai reflektif, yakni memperbaiki pembelajaran. Pengalaman saya ketika menyampaikan salah satu topik dalam pembelajaran kurang menarik dan kurang mengesankan. Oleh karena itu,
saya akan menerapkan kegiatan outing class dengan mengunjungi salah satu objek wisata terdekat, di mana anak akan berinteraksi dengan turis asing agar terasa kemampuan berbahasanya. Hal yang sudah saya lakukan dan akan saya lakukan secara berkelanjutan dalam nilai reflektif, yakni memperbaiki pembelajaran. Pengalaman saya ketika menyampaikan salah satu topik dalam pembelajaran kurang menarik dan kurang mengesankan. Oleh karena itu, saya akan menerapkan kegiatan outing class dengan mengunjungi salah satu objek wisata terdekat, di mana anak akan berinteraksi dengan turis asing agar terasa kemampuan berbahasanya. Hal yang sudah saya lakukan dan akan saya lakukan secara berkelanjutan dalam nilai reflektif, yakni memperbaiki pembelajaran. Pengalaman saya ketika menyampaikan salah satu topik dalam pembelajaran kurang menarik dan kurang mengesankan. Oleh karena itu, saya akan menerapkan kegiatan outing class dengan mengunjungi salah satu objek wisata terdekat, di mana anak akan berinteraksi dengan turis asing agar terasa kemampuan berbahasanya. Hal yang sudah saya lakukan dan akan saya lakukan secara berkelanjutan dalam nilai reflektif, yakni memperbaiki pembelajaran. Pengalaman saya ketika menyampaikan salah satu topik dalam pembelajaran kurang menarik dan kurang mengesankan. Oleh karena itu, saya akan menerapkan kegiatan outing class dengan mengunjungi salah satu objek wisata terdekat, di mana anak akan berinteraksi dengan turis asing agar terasa kemampuan berbahasanya. Hal yang sudah saya lakukan dan akan saya lakukan secara berkelanjutan dalam nilai reflektif, yakni memperbaiki pembelajaran. Pengalaman saya ketika menyampaikan salah satu topik dalam pembelajaran kurang menarik dan kurang mengesankan. Oleh karena itu, saya akan menerapkan kegiatan outing class dengan mengunjungi salah satu objek wisata terdekat, di mana anak akan berinteraksi dengan turis asing agar terasa kemampuan berbahasanya. Hal yang sudah saya lakukan dan akan saya lakukan nilai reflektif berikutnya yaitu evaluasi interpersonal. Di samping itu, saya juga akan mencoba mendorong rekan guru untuk melaksanakan penilaian kerja individu setiap per triwulan. Dari penilaian kerja individu tersebut, masing-masing guru akan mendapatkan feedback atau timbal balik dari guru lainnya, supaya dapat mengetahui tingkat kompetensinya masing-masing. Demikianlah paparan dari saya mengenai peran dan nilai sebagai guru penggerak yang akan saya lakukan 3 tahun ke depan dengan kepercayaan diri. Dan saya menyematkan 3 kalimat di sini, yakni selalu berinovasi dalam menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman, juga menyenangkan bagi murid, memaknai kearifan lokal lingkungan sekitar, serta memanfaatkan penguasaan TIK dalam proses pembelajaran yang inovatif. Terima kasih. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.